Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal perlu tidaknya pakai minyak goreng. Salah satu pertanyaan yang banyak sekali diajukan itu adalah perlu pakai minyak goreng tidak? Boleh nggak pakai oli misalnya meseran saya 40 atau meseran B40 tanpa minyak goreng? Jadi kalau kita ngomong soal boleh atau tidak, ya jawabannya adalah boleh. Dan penulis pun kalau ditanyai boleh pakai misalnya Eneos molybdenum tidak, boleh pakai BM1 tidak, boleh pakai oli ADNOC, oli ENOC atau tidak, penulis akan jawab juga boleh, silahkan ya. Apalagi bila ternyata kemudian misalnya saya cocoknya pakai ini, saya cocoknya pakai ini, ya silahkan. Yang penulis wanti-wanti itu ya mungkin ya memang penulis melarang penggunaan satu merek, ngomong oli ini jelek, oli ini jelek. Tapi cobalah cek sendiri, oli semacam apa sih yang penulis itu pakai. Coba lihat sendiri. Penulis pernah pakai oli Gardan, mau yang Roret, mau yang GGI, pemane siji maneh Bulali. Itu penulis coba, penulis pakai di motor penulis, gawati kan. Dan ya uniknya ya malah setelah pakai oli Gardan itu ya efeknya malah lebih minim daripada kalau pakai oli jelek ya. Penulis juga pernah pakai oli samping yang encer sekalipun ya penulis pakai pernah. Ada juga yang kental sih ya, yang buatan Jumbo kalau nggak salah, merek apa itu, Putra Line apa Bulali. Penulis juga pernah nyoba pakai oli bahan CPO ya, crude palm oil. Padahal olinya itu ono endapan nih. Jadi kalau didiamkan jadi muncul endapan. Jadi jelas olinya kurang disaring. Tapi ya penulis berani pakai 2 kali malah. Penulis juga pernah curiga ini pasti oli palsu, olinya kok kayak gini kemasannya. Penulis berani pakai, walau penulis sudah yakin itu oli palsu, penulis berani pakai. Jadi kalau ditanyai, pingin pakai oli Fastron 15W50, pingin pakai meseran saya 40, pakai meseran B40, ya silahkan. Jangankan oli meseran saya 40, meseran B40 atau Ravenol TSI atau apapun lah ya yang penulis oli rekomendasi. Oli yang nggak penulis rekomendasikan pun ya silahkan dipakai. Tapi ya lihat sendirilah, penulis itu bagaimana sih memperlakukan oli-oli yang menurut penulis jelek. Yang terutama itu adalah ganti olinya. Penulis sekarang memang ganti oli itu pakai acuan RPM mesin cepat turun. Tapi ya kalau penulis pengen olinya mesinnya awet, penulis nggak pakai cara seperti itu. Ya terbukti beberapa kali penulis pakai oli sampai kayak begitu dan ternyata suara mesin jadi kasar permanen ya. Jadi walau pakai oli yang sudah bagus tapi tetap suara mesin jadi kasar. Apa yang penulis lakukan ketika suara mesin penulis kasar?
pakai oli pakai aditif oli 1 SGR. Jadi ganti oli dengan acuan RPM mesin cepat turun, itu resiko aus ke mesin itu besar. Jelas mesin jadi oblak. Bagiannya apa sing oblak, tapi yang jelas kedengaran lah ada oblaknya, klidik-klidik, klotok-klotok. Yang jelas jadi kasar suara mesin. Setelah pakai A1 SGR, ya tentu idealnya dengan meseran SE40, suara mesin halus lagi. Jadi ya mungkin kalau mau niru caranya penulis, ya silahkan. Mau pakai acuan RPM mesin cepat turun, silahkan. Tapi kalau suara mesin kasar, ya baiknya pakai 1 SGR juga. Nah, kalau nggak pingin mesin itu jadi seperti itu, ya ketika suara mesin sudah asak-asak, ganti oli lah. Kita nggak ngomong mobil ya, soalnya mobil itu suara asak-asak sangat sulit dideteksi, sulit dibedakan ya. Tapi kita ngomong di motor. Di motor itu suara asak-asak kedengaran jelas. Asak-asaknya nemen. Suara asak-asak itu adalah suara seperti amplas ya. Seperti kalau kita ngamplas logam. Asak. Yang berirama dengan RPM mesin. Karena ada juga suara mirip amplas yang iramanya dengan kecepatan motor atau dengan perputaran CVT. Harus bisa bedakan ya, mana yang bergantung sama RPM, mana yang bergantung sama CVT. Harus bisa membedakan. Kalau yang sulit membedakan, RPM itu yang berhubungan dengan gas. Jadi kalau gas dipetot suaranya berubah, nah itu berhubungan dengan RPM atau dengan mesinnya. Kalau gas dilepas, lepas gas gitu, nggak ada hubungannya, yaitu dari CVT. Yang masalah itu adalah asak-asak levelnya, ada yang ringan, ada yang parah. Nah, gimana membedakannya? Sayangnya penulis nggak bisa ngasih tahu ya, yang parah itu bagaimana, yang ringan itu bagaimana. Yang lebih mudah itu adalah cari referensi kendaraan lain. Coba cari motor-motor Honda yang suara asak-asaknya parah dibanding yang suara asak-asaknya halus. Oli boleh terus dipakai selama suara asak-asaknya nggak lebih parah daripada motor lain. Kalau sudah lebih parah dari motor lain, nah itu berarti kebablasan ya. Jadi cari motor yang suaranya asak-asak, biasanya Honda. Kalau Yamaha lebih sulit ditemui ya, karena olinya biasanya lebih kental. Oli lebih kental ya lebih sulit asak-asak, walau sejelek apapun oli itu. Yang juga bisa jadi acuan ganti oli adalah warna oli. Oli kalau warnanya sudah hitam itu harus diganti. Atau kalau diteteskan ke tisu ya, kemudian tisu itu dikeringkan sampai beberapa jam, 3 jam lah kasarannya. Setelah 3 jam warnanya coklat, nah itu artinya olinya harus diganti. Walau suara mesin halus ya, walau suara mesin halus, karena menurut penulis meneruskan itu bakal resiko mesin kena lumpur walau itu olinya meseran SE40. Jadi ya dari plotter test kebanyakan pun ya, kalau olinya sudah coklat gitu rekomendasinya diganti. Kita ngomong mesin bensin ya. Kalau mesin diesel acuan warnanya adalah abu-abu. Kalau sudah lebih parah dari abu-abu, itu waktunya ganti oli. Nah ini kita ngomong yang periode ganti olinya. Ada satu pencegahan lagi yang harus kita lakukan, yaitu apa? Yaitu kalau
ketika pertama kali dipakai suara mesin itu sudah langsung kasar, sudah langsung asak-asak. Atau di sisi yang lain, pertama kali dipakai sudah berat, jadi RPM mesin itu cepat turun. Nah kalau berat ya, maka yang perlu kita pakai adalah menambahkan oli samping. Oli samping cuma 2 ya rekomendasi penulis. Yang lain kepepet tok ae, yaitu oli gas oli G1000 dan apa jenenge satu lagi Evalup 2T botol hijau. Jadi rekomendasi penulis cuma 2 itu. Yang lebih mahal kayak penulis coba itu kan apa jenenge Motul 5100, pernah juga apa Ipone RS 1000 RS atau apalah, itu nggak rekomendasi. Walau mahal ya nggak selalu kan ya yang mahal itu bagus. Terus kondisi lain suara mesin asak-asak ya. Suara mesin asak-asak juga campuri aditif di samping. Tapi ada tambahan lagi. Kalau asak-asaknya terjadi setelah ngebut, maka rekomendasinya adalah dicampuri minyak goreng. Campuri minyak goreng kalau bisa merek KCO, kalau sulit ya Vilma atau Bimoli Klasik. Dan kalau bisa juga ya tambahi sekitar 1 ml atau 2 ml minyak silikon merek Inosol ya. Jadi ya silakan pakai oli apapun lah ya. Yang penting satu, ganti olinya. Ganti olinya harus jangan mengikuti kilometer, tapi mengikuti kondisi oli mesinnya. Terus yang kedua, harus tambah aditif kalau dirasa kurang ya, ono sing kurang. Jadi misalnya oli ini awalnya suaranya halus, habis dipakai ngebut suara kasar. Nah itu harus dibenahi itu. Jadi kombinasinya itu silahkan dah dipakai. Jadi mau pakai oli yang asli, oli palsu, oli mahal kualitas buruk, oli murah kualitas buruk, yaitu rekomendasi penulis. Dan ya penulis kan sudah sering coba-coba oli. Di motor ini aja rasanya sudah lebih dari 100 merek yang penulis coba. Ya dari pengalaman penulis ini, yang paling aman ketika mengganti oli itu adalah tidak menggunakan acuan kilometer, tapi menggunakan acuan kemampuan olinya. Dan kalau olinya itu ternyata parah sekali, olinya itu bikin suara mesin kasar, peret, nggak licin, ya kita harus tambah aditif. Kalau ternyata olinya itu kurang tahan, kurang awet, kurang ya lemah di mana-mana, kita harus tambahin minyak goreng. Tentu ya kita juga harus menyesuaikan dosis. Kayak oli samping itu 5% saja sudah cukup. Sementara itu untuk minyak goreng ya itu disesuaikan dengan suhunya, kebutuhannya. Kebutuhan kekentalan ya. Karena biasanya oli-oli yang enggak rekomendasi itu bakal jadi sangat encer ya, bakal jadi sangat encer. Jangan dianggap oli minyak goreng itu encer sekali, tapi ya jangan dianggap minyak goreng itu encer sekali, karena ya minyak goreng itu kira-kira kekentalannya wis SAE 20, SAE 30 lah. SAE 30 bawah, SAE 20 sing atas. Anggap mulai dari 8 sampai 10 CST kekentalan dari minyak goreng ini. Artinya apa? Artinya oli yang kualitasnya sangat buruk bisa lebih encer dari minyak goreng. Jadi ketika kita tambahkan minyak goreng, olinya bukan tambah encer, tapi bakal terasa lebih kental. Ya kental encer ya bisa kita coba lah ya. Penulis
pernah ya melakukan uji. Harusnya penulis lebih sering lagi melakukan uji sih. Jadi oli bekas penulis uji kekentalannya, dan ternyata dibanding oli masih baru beda ya, beda. Cuma ya karena penulis pakainya sebentar, nggak sampai parah-parah banget ya, nggak sampai kayak air ya, beda lah ceritanya dengan mereka yang menggunakan oli itu sampai warnanya hitam, sampai cair kayak air. Apa maneh? Ya wes lah, kira-kira itu ya. Jadi fungsi oli samping itu membuat suara mesin lebih halus, membuat lebih licin. Fungsi minyak silikon itu adalah membuat kekentalan oli jadi lebih konsisten, jadi nggak mudah encer lagi. Fungsi minyak goreng itu adalah membuat oli tidak mudah jadi encer, jadi lebih kuat. Apa mana ya? Oh ya, kalau untuk minyak goreng sendiri ya merek tentu harus pilih-pilih ya, karena ada beberapa minyak goreng yang membuat oli itu jadi lebih encer. Jadi seperti misalnya dulu penulis pernah coba merek Sabrina ya, merek Sabrina dicampurkan ke oli meseran SA40. Ya memang oli meseran SA40 nya oli bekas ya, oli 200 km, penulis pakai lagi, penulis pakai agak jauh, terus tambahkan Sabrina. Tapi ya harusnya minyak goreng yang ditambahkan tidak membuat oli mesinnya jadi jauh lebih cepat encer. Tapi ternyata pakai Sabrina jadi lebih cepat encer. Jadi ya kalau mau eksperimen ya baiknya satu-satu ya, jangan sablengan gitu ya. Jadi misalnya, oh pengen ngerasakan gimana sih meseran SA40, ya coba meseran SA40. Gimana sih rasanya minyak goreng? Ya wes, pakai meseran SA40 nya dulu, dipakai beberapa lama sampai hafal karakternya, baru kemudian tambahkan minyak goreng. Jangan langsung breng minyak goreng 10% campur meseran SA40. Nanti jadi nggak tahu beda masing-masing itu apa. Ini juga berlaku untuk oli samping juga. Kalau coba jangan langsung bleng sekalian, tapi coba dulu oli aslinya kayak gimana. Setelah hafal karakternya baru campuri oli samping. Cara penulis menilai aditif juga seperti itu ya. Aditif oli aftermarket yang ternyata mengecewakan semua. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.